Kok aku pengen masuk Kristen gitu? Gimana caranya? Misal aku nanya. Kalau beberapa orang sudah tanya gue begitu, gue bilang jangan. Kenapa jangan? Oh, jangan cepet-cepet. Belajar dulu, karena gue punya sebuah Tapi sebenarnya nggak belajar dulu juga nggak apa-apa ya? Sebaiknya jangan. Tapi kok Anda tidak menyarankan? Gitu. Iya, karena menurut gue, maksudnya gini, resiko untuk mengikut Yesus itu besar resikonya. Resikonya adalah kalau kamu berasal dari agama lain, kamu akan ngalamin konsekuensi berat. Beda Kan sama gak baik tuh. Benar-benar beda kalau kasusnya sama kalau dari Kristen ke Islam jadi selebriti. Yang jelas mantan iman kita dulu ya sudah kita tutup. Kenapa? Karena kita hanya menyembah kepada satu-satunya Tuhan yang benar. Wong Yesus aja hanya menyembah kepada Tuhan kok. Kata Yesus, Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak pernah kau dengar dan rupanya tidak pernah kau lihat. Hidup yang kekal itu hanyalah mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kesempatan kali ini kita akan tampilkan cuplikan video dari VT Pendeta Andri Tunggal, yang mana di situ Pendeta Andri Tunggal sedang berbincang-bincang dengan Humaila yang katanya hafal Al-Quran, tetapi si Humaila ini selalu mencari-cari kelemahan dan kesalahan Al-Quran dan Islam. Nah teman-teman, tentunya di sini sangat senang sekali ya para pendeta ya khususnya dan juga para umat Kristen mendekati si Humaila ini dengan tujuan apa? Dengan tujuan mungkin agar si Humaila ini bisa dimurtadkan. Dan ternyata kelihatannya gayung bersambut teman-teman ya. Di sini ada pertanyaan dari Humaila kepada Pendeta Andri Tunggal, bagaimana caranya masuk Kristen. Nah teman-teman, kita akan simak videonya, tetapi sesudahnya nanti kita akan tampilkan juga video statement dari dua orang mu'alaf, yaitu mu'alaf J dan mu'alaf April. Bagaimana beliau, para mu'alaf ini lalu akhirnya bisa mendapatkan hidayah, mendapatkan kebenaran dan lalu masuk Islam. Nah teman-teman, langsung saja mari kita simak videonya. Kok aku pengen masuk Kristen gitu? Gimana caranya? Misal aku nanya. Kalau beberapa orang sudah tanya gue begitu, gue bilang jangan. Kenapa jangan? Oh, jangan cepet-cepet. Belajar dulu, karena gue punya sebuah Tapi sebenarnya nggak belajar dulu juga nggak apa-apa ya? Sebaiknya jangan. Tapi kok Anda tidak menyarankan? Gitu. Iya, karena menurut gue, maksudnya gini, resiko untuk mengikut Yesus itu besar resikonya. Resikonya adalah kalau kamu berasal dari agama lain, kamu akan ngalamin konsekuensi berat. Beda sama Kan gak baik tuh. Benar-benar beda kalau kasusnya sama kalau dari Kristen ke Islam jadi selebriti. Saya tidak tahu, saya tidak komen ya. Konsekuensinya berat. Nah, kalau misalnya kamu tidak siap menanggung konsekuensi yang berat itu, mending jangan. Bahkan Yesus tidak pernah maksa orang mengikuti dia. Satu kali ada seorang kaya yang datang kepada dia lalu bilang, "Guru, apa yang mesti kulakukan untuk memperoleh hidup kekal?" Yesus bilang, "Lakukan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mentransaksi dusta." Lalu kemudian dia mengatakan, "Semua sudah, gue udah lakuin tuh." Karena itu pada umumnya guru-guru Taurat mengajarkan begitu. Tapi Yesus bilang, ada satu yang kurang. Jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, ikutlah aku. Radikal banget ya. Iya. Maksudnya kita dengarnya tuh kayak, radikal banget. Artinya mengikut Yesus bukan soal jual harta, bukan. Tapi maksudnya Yesus bilang, keseluruhan hatimu harus ikut aku. Nah lalu kemudian firman Tuhan mengatakan, orang ini pergi meninggalkan Yesus karena banyak hartanya. Atau dengan kata lain, karena dia masih suka cinta. Dia masih cinta akan uang. Cinta akan, mungkin kalau kids zaman now masih suka hedon. Nah Yesus bilang, ya sudah. Dia memandang orang itu dengan kasih. Artinya apa? Mengikut Yesus itu bukan sebuah, dalam tanda kutip, lu ikut gak? Kalau nggak lu neraka lu. Lu nggak memandangnya begitu. Tapi itu ada sebuah pilihan. Kamu mau ikut jalan yang benar dengan menyangkal diri, menyangkal dosa, atau kamu mau mengikuti apa yang jadi suka-suka kamu gitu. Jadi itu butuh sebuah komitmen kuat banget tuh Mel. Kalau komitmennya gak siap kuat, gak apa-apa, gak usah. Ya teman-teman, di sini Humaila bertanya kepada Pendeta Andri Tunggal, bagaimana caranya masuk Kristen. Tetapi dikatakan oleh Pendeta Andri Tunggal, jangan, katanya, terus ditimbali, jangan cepat-cepat. Seperti itu ya oleh Humaila. Dikatakan oleh Pendeta Andri Tunggal kalau masuk Kristen itu berat, katanya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Pendeta Andri Tunggal hanyalah teori saja. Pada kenyataannya banyak sekali orang-orang murtad ya, keluar dari agama Islam dan masuk Kristen. Satu contoh misal yang jadi fenomena yaitu murtadin Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim itu murtad, keluar dari agama Islam dan masuk Kristen karena apa? Karena Saifuddin Ibrahim males mengerjakan sholat. Nah itulah ya, makanya ingin cari enaknya, makanya si Saifuddin Ibrahim masuk Kristen.
Dan bahkan Saifuddin Ibrahim mengatakan faktor utama kalau ada orang Islam murtad keluar dari Islam dan masuk Kristen itu ada dua faktor. Apakah dua faktor itu? Orang yang keluar dari Islam itu tidak lebih daripada sejengkal urusan perut dan urusan kelamin, urusan bawah perut. Hanya sejengkal ini urusannya. Jadi berbanding terbalik dengan teori-teori yang dikemukakan oleh Pendeta Andri Tunggal. Nah intinya ketika Pendeta Andri Tunggal mengatakan kalau ingin mengikuti Yesus maka harus begini begitu kan seperti itu ya. Tetapi pada kenyataannya kalau ingin mengikuti Yesus ya mengamalkan apa yang Yesus ajarkan. Hukum yang terutama ialah dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa misalnya. Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah yang Esa. Dan di dalam Yohanes 17 nomor 3 di situ sangat jelas sekali Yesus mengatakan hidup yang kekal itu adalah mengenal Allah sebagai Tuhan satu-satunya dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Nah itulah hidup yang kekal. Bisa masuk surga kalau mengenal Allah sebagai Tuhan satu-satunya. Satu-satunya artinya tidak ada duanya, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus dan mengakui bahwa Tuhan hanyalah satu seperti apa yang Yesus ajarkan, yaitu menyembah hanya kepada Allah yang Esa. Nah teman-teman, selanjutnya langsung saja mari kita simak percakapan dari dua orang mu'alaf, yaitu mu'alaf J dan juga mu'alaf April, yang akan menampol semua statement dan juga teori-teori yang dikemukakan oleh Pendeta Andri Tunggal. Matius 7 ayat 22. Yang jelas kita tetap di keimanan kita yang sekarang kita tahu bahwa Tuhan itu Esa, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi enggak yang so tahu yang dibilangnya aku mau rela dipoligami. Aduh maaf ya. Istrinya justru kalau aku belajar tentang Muslim, Pril, dulu sebelum kedatangan Islam, sebelum kedatangan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, perempuan itu kayak nggak ada harga dirinya, Pril. Coba tengoklah itu. Dulu ketika, jangan jauh-jauh ya di bangsa Arab, ketika Islam belum masuk ke Indonesia, tengoklah selir-selirnya itu, selir-selir kerajaan kita ketika kita percaya kepada animisme, dinamisme, berapa itu selirnya? Ratusan, Pril. Kenapa? Karena nggak ada ini. Perempuan itu tidak tidak dianggap sebagai orang yang sangat berguna kayak gitu dan dianggap biasa aja. Tapi ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang, kau harus berbakti kepada siapa? Pertama ibumu, kedua ibumu, ketiga ibumu, keempat baru ayahmu. Artinya apa? Derajatnya wanita itu lebih ditinggikan di Islam. Jadi bukan berarti dipoligami atau apa, enggak gitu ya. Kita jangan bahas ke ranah situ. Buat Bang Arifin, aku waktu dulu karena mata dan hati aku tertutup ngikut si Paulus itu ya. Nah semenjak itu aku sadar gitu kan. Nah aku sekarang menemukan kebenaran. Ya kita jangan monolog nanti. Yang jelas mantan iman kita dulu ya sudah kita tutup. Kenapa? Karena kita hanya menyembah kepada satu-satunya Tuhan yang benar. Wong Yesus aja hanya menyembah kepada Tuhan kok. Kata Yesus, Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak pernah kau dengar dan rupanya tidak pernah kau lihat. Hidup yang kekal itu hanyalah mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Dan jika hidup keberagamanmu tidak jauh lebih besar dari hukum Taurat, maka kau tidak akan dijadikan anggota surga. Artinya apa? Coba sekarang, siapa yang membatalkan hukum Taurat? Sebab dengan matinya ia sebagai manusia, segala hukum Taurat dan segala bentuknya dibatalkan semua oleh Paulus.
di Efesus 2 nomor 15, siapa Paulus itu? Ternyata Paulus itu sang penyesat. Bisa dibaca di Galatia 1, 11 dan 12. Sebab aku menerima Injil bukan dari manusia dan bukan anak manusia yang mengajari aku. Sementara antikristus itu adalah dia yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia dan sebagai anak manusia. Kenapa aku hafal? Karena aku mantan 3 Tuhanku. Jadi aku hafal, oke? Jadi jangan dipertanyakan lagi tentang keimanan kami, oke? Begitu saudara-saudara. Jadi mohon maaf ya. Jadi bukan apa ya. Ya, dan pada akhirnya nanti di Matius 21 sampai 23, apa kawanku? Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang apa Pril? Yang melakukan keinginan Bapakku. Enggak apa-apa biar panas. Lalu pada akhirnya enyahlah daripadaku, karena kalian semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Ternyata Matius itu di berapa itu, iblislah yang menjadi bapakmu, karena kau selalu melakukan keinginan bapakmu sejak semula. Begitu saudara. Jadi jangan diragukan lagi, kami ini sebagai seorang muslim saat ini kami tidak membaca karena kami belajar menggunakan chip. Iya, kadang-kadang konten tuh pada kita bacain di biblos gitu ya. Tapi kenapa lo gitu mereka ini menyangkalnya ya? Kadang itu mah katanya ayatmu lah. Ya orang jelas-jelas kita baca di situ kok.